Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu ya. Kali ini kita akan membahas materi bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi IPS SMP kelas 8 semester 2. Subpokok bahasan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini setelah menyimak materi diharapkan siswa dapat yang pertama, mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh monopoli dalam perdagangan, kebijakan kerja paksa, pengaruh sewa tanah dan pengaruh sistem tanam paksa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Apakah kalian mengetahui apa saja ya yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia saat itu ya? Nah, anak-anak, mari kita simak uraian materi berikut ini. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Serikat Dagang Belanda yaitu VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi pada perkembangannya berubah menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan melakukan perdagangan hanya dengan VOC saja. VOC memiliki hak oktroy atau hak istimewa yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, hak mencetak uang. Yang kedua, hak memiliki angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Anak-anak, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Monopoli rempah-rempah oleh VOC dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang isinya setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC, sehingga harganya sangat murah. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan politik adu domba atau yang dikenal dengan divide et impera. Politik divide et impera dilakukan dengan cara yang pertama, Belanda melakukan adu domba terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Yang kedua, saat perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan atau salah satu pihak. Setelah menang, Belanda akan meminta balas jasa. Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal yang merupakan tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC diantaranya Antonio van Diemen, Johan Matsuyker, Jensen Spilman, dan Rico van Gun. Penyebab bubarnya VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad 18 disebabkan korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik. Pada 13 Desember 1799 VOC dibubarkan, sehingga mulai tanggal 1 Januari 1800 Belanda secara resmi menjalankan pemerintah kolonial di Indonesia. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa.
Kerja paksa yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atas paksaan pihak lain. Kerja paksa menguntungkan pihak Belanda karena dapat menyelesaikan proyek pembangunan dengan biaya murah dan cepat. Dengan dibangunnya banyak fasilitas, kepentingan penjajah Belanda dapat terpenuhi. Rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas memadai, tidak memperoleh penghasilan layak dan tidak diperhatikan asupan makanan, serta melakukan pekerjaan di luar batas kemanusiaan. Pencetus kerja paksa adalah Gubernur Jenderal Daendels memerintah 1808 sampai 1811. Perhatikan peta Pulau Jawa berikut ini. Daendels membangun jalur Anyer Panerukan memanjang lebih dari 1000 km mulai dari Cilegon, Banten sampai ke Panarukan, Jawa Timur. Tujuan utama pembangunan Jalan Pos Anyer Panarukan adalah untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Selanjutnya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan, menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa, dan mengangkut berbagai hasil bumi Indonesia untuk diekspor ke Eropa. Akibat dari kebijakan kerja paksa adalah penderitaan bagi rakyat Indonesia. Ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit. Yang kedua, sawah dan ladang masyarakat Indonesia menjadi tidak terurus sehingga produktivitas petani dan produk pertanian menurun. Yang ketiga, beban hidup rakyat meningkat karena harus membagi lahan, hasil panen dan pajak kepada pemerintah Belanda. Pengaruh sistem sewa tanah. Latar belakang sistem sewa tanah adalah pada abad ke-20 meletus perang di Eropa antara Prancis dengan Belanda. Raja William V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Seluruh wilayah jajahan Belanda kemudian diserahkan kepada Inggris. Gubernur Jenderal Inggris, Lord Minto, menyerahkan tanggung jawab kekuasaan kepada Letnan Gubernur Raffles dan membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gabernemen yaitu Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Sistem sewa tanah merupakan kebijakan agar para petani di Nusantara diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Sistem sewa tanah yang berlangsung di Indonesia memiliki beberapa peraturan, di antaranya petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi petani yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak per kepala. Dampak sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, sistem sewa tanah tetap memberatkan rakyat karena menggambarkan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Yang kedua, petani mulai mengenal dan menggunakan uang dan mengenal hukum kontrak sewa tanah. Yang ketiga, pegawai pribumi mulai mendapatkan imbalan berupa gaji. Penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang keempat, masyarakat belum mengenal sistem uang. Pengaruh sistem tanam paksa. Pada awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang sangat besar. Belanda juga menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian kas negara akibat perang adalah dengan meningkatkan ekspor. Kopi, teh, dan kakao merupakan komoditas utama ekspor Indonesia untuk menambah pundi keuangan Belanda. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Tanam paksa sangat merugikan rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa praktek penyimpangan, penekanan, dan pemaksaan terhadap rakyat Indonesia akibat adanya tanam paksa.
Berikut ini merupakan akibat tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, penderitaan berkepanjangan akibat kemiskinan. Yang kedua, jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan, penyakit, dan kekurangan gizi. Perlawanan terhadap tanam paksa. Banyak pihak bersimpati dengan mengecam praktek tanam paksa, diantaranya adalah tokoh Baron van Hove, Douwe Dekker, dan El Vitalis. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Karena banyak kecaman, sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870. Setelah tanam paksa dihapuskan pada 1870, keluar Undang-Undang Gula atau Suikerwet yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia, pabrik gula milik pemerintah dihapus dan diambil alih oleh swasta. Pada tahun yang sama, keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur prinsip politik tanah di negeri jajahan, khususnya dalam bidang sewa-menyewa tanah antara pemerintah, rakyat, dan swasta. Sejak Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Indonesia dijadikan sebagai tempat mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang murah. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak uraian materi yang Ibu berikan, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran materi IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.